Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hasanah rahimakumullah, Naim bin Mas'ud adalah salah satu sahabat Nabi. Namanya tercatat sebagai tokoh yang memecah belah pasukan Ahzab, yaitu pasukan gabungan dari rombongan orang-orang Yahudi Bani Nadir dengan orang Yahudi Bani Quraidah dan orang-orang Quraisy kota Mekah. Mereka mengepung kaum muslimin di Madinah dalam perang Khandaq. Sebelum memeluk Islam, Naim bin Mas'ud adalah orang yang mahir dalam segala bidang. Ia adalah saudagar yang cukup makmur. Keluarganya termasuk pemuka suku Ghatafan, sebuah kabilah di pinggiran kota Makkah. Sebagai seorang saudagar, Naim bin Mas'ud sering melakukan perjalanan dagang ke Madinah, menjadikan dirinya berteman baik dengan orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Ketika di Madinah, ia juga mendengar kabar tentang Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Pada awalnya ia tidak merasa terusik. Namun setelah orang-orang Yahudi Bani Nadir yang merasa sakit hati kepada kaum muslimin menyebarkan desas-desus negatif tentang Rasulullah dan para sahabatnya, ia pun terhasut untuk melakukan perlawanan terhadap kaum muslimin. Sahabat Hasanah rahimakumullah, Bani Nadir adalah kaum Yahudi yang tinggal di Madinah. Mereka terikat perjanjian dengan Rasulullah SAW untuk tidak saling mengganggu. Namun mereka melanggar perjanjian, bahkan ketika Rasulullah mendatangi mereka untuk meminta pertanggungjawaban atas pembunuhan yang mereka lakukan terhadap salah satu orang muslim, mereka malah berniat membunuh Rasulullah. Rasulullah SAW yang diberitahu oleh malaikat Jibril tentang niat buruk mereka segera pergi, kemudian kembali dengan membawa pasukan dan memaksa orang-orang Bani Nadir untuk keluar dari kota Madinah. Orang-orang Bani Nadir pun keluar dari kota Madinah dan mereka menetap di tanah Khaybar. Di kemudian hari, orang-orang Bani Nadir yang merasa sakit hati kepada Rasulullah mendatangi orang-orang Quraisy kota Mekah yang juga memusuhi Rasulullah SAW. Mereka membujuk orang-orang Quraisy untuk memerangi kaum muslimin di Madinah, dan orang-orang Bani Nadir menjanjikan akan membantu mereka memerangi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya. Selain itu, orang-orang Bani Nadir juga membujuk Bani Ghatafan, yaitu sebuah kafilah dagang di pinggiran kota Mekah, untuk ikut bergabung memerangi kaum muslimin di Madinah. Mereka semua sepakat sehingga terkumpul pasukan sekutu mencapai 10.000 pasukan, dan tentu saja Naim bin Mas'ud termasuk di dalam pasukan sekutu dari Bani Ghatafan. Kabar tentang adanya sekutu pasukan yang sangat besar akan datang menyerang Madinah sampai pada Rasulullah SAW. Setelah mendengar masukan sahabat Salman Al-Farisi, akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk menggali parit di sepanjang jalan masuk menuju Madinah. Hal itu dilakukan untuk mencegah datangnya pasukan musuh yang sangat besar jumlahnya memasuki kota Madinah. Strategi parit ini berhasil karena pasukan Ahzab tidak bisa melewati parit yang dalam serta lebar dan mengelilingi hampir semua jalan masuk kota Madinah. Semua usaha mereka untuk melewati parit menemui kebuntuan, hingga mereka hanya bisa mengepung kaum muslimin dari luar kota Madinah. Sahabat Hasanah rahimakumullah, Bani Quraidah adalah perkampungan orang Yahudi di sebelah timur Madinah. Perkampungan mereka memiliki benteng sendiri dan mereka terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Melihat semua usaha mereka untuk melewati parit gagal, pasukan Ahzab membujuk kaum Bani Quraidah agar mau memutus perjanjian damai dengan kaum muslimin dan berpihak kepada mereka. Pada awalnya Bani Quraidah menolak, namun karena terus-menerus dibujuk, akhirnya mereka memutuskan perjanjian dengan Rasulullah dan memihak kepada pasukan Ahzab. Hal ini tentu membahayakan pasukan muslimin, karena pasukan Ahzab bisa saja memasuki Madinah melewati benteng Bani Quraidah. Di saat-saat yang semakin mencekam bagi kaum muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa Rasulullah SAW dan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dengan cara yang tidak diduga-duga. Seorang dari Bani Ghatafan yang bernama Naim bin Mas'ud menemui Rasulullah dan menyatakan masuk Islam. Naim bin Mas'ud berkata kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya aku telah memeluk Islam sementara kaumku tidak mengetahui keislamanku ini. Maka perintahkanlah kepadaku apapun yang engkau kehendaki." Rasulullah menjawab, "Engkau hanyalah satu orang dari kaummu. Pulanglah ke kaummu dan lakukan apa yang bisa engkau lakukan, karena peperangan itu adalah tipu muslihat."
Naim bin Mas'ud pun pergi menemui Bani Quraidah untuk melaksanakan rencana memecah belah kekuatan musuh. Naim menemui Bani Quraidah dan berkata, "Kalian semua telah tahu betapa aku sangat mencintai kalian." "Engkau benar, kami tidak menaruh curiga sama sekali kepadamu," jawab Bani Quraidah. Naim pun melanjutkan, "Sebenarnya orang-orang Quraisy dan Ghatafan sama sekali tidak sama dengan kalian, sebab ini adalah negeri kalian. Di sini kalian menyimpan harta, benda, dan istri-istri kalian. Sementara itu, harta dan istri-istri serta anak orang kaum Quraisy beserta semua kekuatan mereka ada di tempat mereka masing-masing." Kemudian Naim bin Mas'ud mengatakan kepada orang-orang Yahudi Bani Quraidah bahwa pasukan Ahzab sudah cukup lama mengepung Muhammad bersama sahabatnya. Perbekalan mereka hampir habis, ternak-ternak mereka juga kelihatan kurus akibat rumput di sekitar mulai menggundul. Mereka bisa saja kembali ke Mekah dan meninggalkan Bani Quraidah menghadapi pasukan muslimin sendirian. Naim bin Mas'ud memberi saran kepada Bani Quraidah untuk meminta beberapa pembesar Quraisy tinggal bersama mereka, sebagai jaminan agar orang-orang Quraisy tidak pergi meninggalkan Bani Quraidah. Saran tersebut sangat masuk akal, sehingga orang-orang Bani Quraidah menerimanya. Setelahnya Naim bin Mas'ud diam-diam menemui kaumnya dari Bani Ghatafan. Naim bin Mas'ud berkata kepada kaumnya agar berhati-hati kepada orang-orang Bani Quraidah, karena orang-orang Bani Quraidah tampak menyesali keputusan mereka memutuskan perjanjian damai dengan Muhammad. Ada kabar yang mengatakan kalau orang-orang Bani Quraidah akan meminta beberapa pembesar Quraisy untuk tinggal bersama mereka sebagai jaminan. Dan sebenarnya orang-orang tersebut akan mereka serahkan kepada Muhammad sebagai permintaan maaf mereka karena telah memutus hubungan damai secara sepihak. Perkataan Naim bin Mas'ud tentang rencana Bani Quraidah yang hendak meminta pembesar orang Quraisy sebagai jaminan sampai pada pimpinan kaum Quraisy, yaitu Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan marah besar dan segera mengajak Bani Quraidah untuk memerangi kaum muslimin. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Bani Quraidah. Mereka mengatakan tidak akan berperang di hari Sabtu. Abu Sufyan bertambah marah dan kembali mengajak Bani Quraidah untuk segera menyerang kaum muslimin. Dan ajakan tersebut kembali ditolak oleh orang-orang Bani Quraidah. Mereka malah meminta pembesar kaum Quraisy supaya tinggal bersama mereka sebagai jaminan agar orang-orang Quraisy tidak pergi meninggalkan Bani Quraidah. Mendengar permintaan Bani Quraidah, orang-orang Quraisy semakin percaya kepada perkataan Naim bin Mas'ud bahwa orang-orang Bani Quraidah hendak menyerahkan para pembesar Quraisy kepada Muhammad sebagai permintaan maaf. Propaganda Naim bin Mas'ud untuk memecah belah pasukan Ahzab berhasil. Mereka saling menaruh curiga satu sama lain sehingga tidak segera menyerang kaum muslimin. Hingga pada suatu malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin yang memporak-porandakan perkemahan kaum Quraisy dan pasukan Ahzab. Mereka pun kocar-kacir dan meninggalkan kota Madinah, hingga akhirnya pengepungan pada perang Khandaq pun berakhir. Demikianlah kisah sahabat Naim bin Mas'ud. Sampai jumpa di kisah-kisah lainnya. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.